Mau ngapain kongkong bang? Supaya kalau ditanya orang, kita jawabnya enak. Dari mana? Dari Hong Kong gitu. Enggak, gue ke Hong Kong itu mau nonton Liverpool. Liverpool itu kan ada tur Asia, salah satu destinasi yang akan Gak bawa? Astagfirullahaladzim. Oh ya, bentar ya. Ini gue menelpon. Halo. Sayang, dia sayang. Enggak. Kenapa sayang? Ya, tadi ada percakapan kita, ya. Ya, yang apa perlu kalian tahu? Apa harusnya kamu tahu? Liverpool bisa juara UCL nggak bang? Kalau menurut gua ya, menurut pengamatan gua, Barca itu lagi on progress. Dan dia nggak terlalu banyak otak-atik pemain, jadi bisa dibilang mereka itu cukup kolektif lah untuk mengarungi musim depan. Karena nggak banyak perubahan, artinya skema para pemain udah mengerti dengan taktiknya Hansi Flick. Nah, dan terus yang nggak kalah solid juga PSG itu bisa jadi batu sandungan buat Liverpool. Nah, kemarin itu menarik ya, dimana 4 tim top 4 di klasemen itu 4-4-nya yang 3-nya itu masuk semifinal. Itu artinya menunjukkan bahwa mereka punya kualitas. Liverpool doang peringkat 1 yang nggak bisa lolos ke 8 besar. Tapi menariknya, yang ngalahin Liverpool itulah yang juara. Itu membuktikan bahwa memang tim yang mengalahkan Liverpool itu adalah tim yang memang layak juara. Dan PSG bisa dibilang ya, gue menganggap ya, kehilangan Mbappe itu dengan gak adanya Mbappe membuat PSG itu lebih hampir semua lini belakang itu solid, lini tengah itu bisa jadi pengalir bola untuk ke depan. Progresif bolanya bagus, lini depannya juga, apalagi masuknya Kvaratskhelia, waduh, dari sisi kiri benar-benar ngobak-abrik, sisi kanan udah gitu. Yang menarik, lini depan mereka itu nggak malas untuk pressing, karena di zaman era modern sekarang, permainan taktikal sekarang, itu lini depan dituntut untuk bertahan dengan bagus, harus melakukan pressing. Nah, persoalannya adalah Liverpool ini kan baru mulai merombak beberapa pemain. Kehilangan Arnold, di replace sama Frimpong. Kehilangan Robertson jadi engkang atau enggak. Sekarang kehadiran Kerkes sebagai bek kiri bagus buat regenerasi. Cuma masalahnya adalah sejauh mana mereka mampu beradaptasi sama pola yang sudah dipakai oleh Slot. Gitu. Belum lagi ada kedatangan Wirtz. Kita juga nggak tahu nih taktik apa yang dipakai Wirtz, karena Wirtz itu posisinya tuh bertabrakan sama Szoboszlai sebagai CAM. Bisa jadi pengamat bola gue ya. Siapa dong? Nah, ini pas take on ya, atau jumlah dribble dia melewati pemain itu dia nomor 3 di dunia, di 5 besar, di liga 5 besar dunia. Dan gol asisnya juga itu selevel sama Salah.
sama-sama dalam 2 musim terakhir itu selalu mencapai double digit. Dan Liverpool butuh itu. Liverpool butuh itu kenapa? Karena selama ini selalu kalau buntu, kalau menghadapi lawan yang menggunakan pertahanan low block, itu selalu mengandalkan Salah. Apa sih waka di penjara? Apa sih waka di penjara? Pak, jawab pertanyaan jangan panjang-panjang. Oh iya benar. Maaf. Nggak paham ya. Apa sih di penjara? Kagak ada yang di penjara. Makanya lu tuh makanya kalian kalau ada berita itu kan kadang-kadang ada yang tujuannya orang-orang media yang nggak bertanggung jawab, tujuannya cuma untuk narik engagement. Apalagi media-media bodong tuh yang seenaknya ngasih clickbait. Dan sangat disayangkan ya, maksudnya banyak orang yang menelan bulat-bulat, menelan mentah-mentah berita tersebut. Kalau orang cerdas, orang yang bukan kaum SD rendah, pasti dia akan riset dulu, cari dari berbagai sumber. Bukan tiba-tiba di penjara. Kak, Terina mulai ngos kapan? Nanti ada Terina, pasti ada. Wah, dengan adanya Terina pasti panggung akan semakin lebih hidup, semakin seru, semakin menarik gitu. Kak Bilar, halo Bang Alex pribadi. Abang L, iya Abang L sekarang udah banyak perkembangannya. Terus kemarin juga lagu Bangu, ada sebetulnya dia udah hafal satu lagu yang nggak sempet atau nggak pernah gue kontenin. Dia udah hafal lagu Statue, guys. Statue, stay. Dia lebih hafal lagu Statue daripada gue. Tapi kemarin yang gue sempat videoin itu lagu Mangu. Apa kabar Kak Bilar? Apa kabar Wulan? Gimana? Sehat ya? Mudah-mudahan karirnya makin sukses selalu, Wulan. Jual Nunes harus. Maaf ya Nunes, gue nggak benci lu, cuma kita butuh clinical striker yang bisa di depan gawang itu lebih klinis. Apalagi ada Nasri nawarin untuk bikin lagu, cuma ya gue lagi pertimbangin dulu juga, soalnya abang itu sekarang tuh lagi mut-mutan, jadi dia tuh kalau nyanyi itu nggak bisa dipaksa. Makanya kemarin sebetulnya gue tuh udah nyiapin lagu Ramadan buat abang. Nah cuma pas gue suruh abang, ini papa udah bikin lagu Ramadan, nah coba dong abang nyanyiin lagu Ramadan, dia nggak mau guys. Dia tuh selalu nyanyi lagu yang dia suka, dia denger, dia tuh udah bisa selektif memilih lagu. Dia tuh selalu nyanyi Ramadan tiba. Udah nggak bakal hafal, dia nggak bakal bisa nyanyiin lagu yang gue bikin, lagu Ramadan kemarin. Jadi ada dua lagu Ramadan yang harusnya diproyeksikan untuk abang kemarin. Satu dari lagu orang, satu lagi dari lagu yang gue bikin. Cuma abang lagi nggak mau kemarin, lagi di fase yang malas nyanyi. Dia tuh nyanyi tuh lagu yang memang dia sering denger dan dia suka gitu. Bahkan di beberapa kesempatan ya. Jadi gue tuh kan ada beberapa bang lagu yang udah gue siapin. Ada beberapa di antara
yang udah rilis, ada beberapa yang masih sampel gitu kan ya. Kalau pas gue dengerin, dia selalu bisa menilai sendiri tuh, "Pah, lagunya kurang bagus yang ini," katanya. Nah terus ada satu momen yang, "Pah, nah kalau ini bagus nih lagunya," katanya. Dia udah bisa milih guys. Dia udah tahu mana lagu yang bagus, mana lagu yang enggak gitu, mana lagu yang menurut dia kurang gitu. Jadi karena dia sering denger kan di di rumah, kita sering preview gitu-gitu kan. Jadi dia udah mulai bisa menyanyikan, hafal lagunya, refnya. Na 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 na. Gitu. Bang Rizky, pemain favorit siapa aja? Kalau gue sekarang suka Florian Wirtz, calon pemain Liverpool. Nanti hari Jumat dia diresmiin nih. Abang udah hafal, nanti begitu rilis, coba ya kita videoin ya, biarin abang nyanyi ya. Cuma ya sepenggal aja. Adik udah belajar duduk belum? Belum, adik masih merangkak. Mencoba merangkak, udah bisa Udah bisa bolak-balik badannya sendiri. Emang abang cepat banget nangkep sesuatu. Banget, Masya Allah, banget. Jadi ada satu momen pas kita lagi di pesawat, dia tuh kan lagi rese ya. Ya kadang-kadang wajar ya, anak kecil di pesawat, apalagi kita waktu itu kan direct flight ya. Jadi sekitar 15 jam ya dari Indonesia ke Amsterdam, kan cukup lama. Bosan dia tuh. Gua ceritain lah kisah Nabi Ibrahim. Gue bilang Nabi Ibrahim itu api tersebut menjadi dingin gitu, dan Nabi Ibrahim sendiri kebal akhirnya terhadap api, dan sementara akhirnya Raja Namrud mendapatkan azab dari Allah gitu. Gue bilang gue ceritain lah gitu secara detail macam. Oke. Nah terus dia nyimak kan, oh gitu ya Pak ya, iya gitu. Nah makanya kita tuh kalau ada apa-apa harus minta pertolongan terhadap Allah. Tiba-tiba dia langsung gini, "Papa, ini kan kita lagi perjalanan, abang baca doa ya, abang berharap pertolongan Allah supaya kita sampai tujuan dengan selamat." "Oh iya, ayo papa guide ya," gitu. Akhirnya gue guidance, baca doa di Allah, semoga kami sampai tujuan gitu. Terus abang jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, hal yang zolim seperti Raja Namrud, kalau tidak mau mendapatkan azab dari Allah gitu. Nah besoknya gue coba nge-recall lagi kan, gue coba ingetin ke abang El, abang ya bukan Raja Kamrud gitu kalau nggak salah. Oh kalau Raja Kamrud di azab ya sama Allah ya gitu. Lucu. Dia nangkep cepet nangkepnya, Masya Allah. Terus dengar kisah Nabi ya, besoknya menjelang Idul Adha, gue ceritain kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah, patuh terhadap ayahnya Nabi Ibrahim, karena menganggap bahwa
apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah. Dan dia tahu kalau gue tanya, abang ingat nggak perintah apa yang diminta Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail? Oh, ini ya disembelih ya, gitu. Dia pasti akan bilang begitu, disembelih ya, gitu. Lucu. Nah, ini bagus nih kalau ada yang head comment. Jadi gue gampang langsung ngebloknya. Kalau DM kan gue kadang nggak baca itu. Mana tadi? Dia enak akun-akun bodong yang komen di sini, komen-komen yang di luar konteks. Enak langsung di blok. Midfielder terbaik musim ini menurut lo siapa, Bang? Gua ya, kalau jujur ya, Vitinha itu bagus banget. Dia bener-bener metronom di PSG. Oke. Collab sama Aisar dong. Iya, kemarin kita sempat konten-konten, cuma memang belum ketemu waktunya aja. Jauh lebih menarik ya teman-teman, dimana secara peserta itu semuanya performanya atau kualitasnya itu benar-benar bagus banget. Bahkan kemarin sempurna tuh, 7-7-nya dari 7 peserta itu semuanya lolos. Liverpool bakal back to back nggak? Insya Allah back to back artinya